apa yang ada di judulnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di ayat pertama, ada orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak haram hingga keturunan ke-10, dan seorang Amon atau seorang Moab hingga keturunan yang ke-10. Nah, dari 3 yang udah aku sebutin ini, 3-tiganya tidak diperbolehkan oleh Tuhan untuk masuk ke jemaah Tuhan. Nah, mungkin kita bingung ya, kenapa sih mereka ini nggak boleh masuk ke jemaah Tuhan? Nah, pada saat itu, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Tuhan ini bukan orang-orang yang bisa dibilang tidak mudah, melainkan orang yang mau punya hubungan dengan Tuhan itu adalah orang-orang eksklusif, orang-orang kudus yang dipilih sama Tuhan itu sendiri. Nah, jadi kita bahas lagi yang pertama, kenapa orang yang hancur buah pelirnya atau anak haram itu tidak bisa masuk ke jemaat Tuhan. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, untuk manusia mempunyai hubungan dengan Tuhan itu harus mempunyai hubungan eksklusif atau dia ini benar-benar harus kudus. Nah, sedangkan kalau misalnya anak haram, kita tahu sendiri, anak haram itu adalah anak hasil dari perzinahan. Dan perzinahan itu adalah keji di mata Tuhan. Maka dari itu, orang-orang yang seperti ini tidak bisa masuk ke jemaat Tuhan. Begitu juga dengan orang yang terpotong kemaluannya. Kemudian, ada seorang Amon atau seorang Moab hingga keturunan ke-10. Nah, sebenarnya ini sangat berkaitan dengan masa di mana bangsa Israel keluar dari Mesir. Bisa kita baca di ayat yang ke-4, karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di arah Mesopotamia melawan engkau, supaya dikutukinya engkau. Kemudian ayat 5, tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Nah, jadi di sini tuh kalau misalnya mau kita gambarkan lagi ceritanya, pada saat bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, mereka itu tidak dibantu oleh orang Amon dengan air dan roti. Begitu juga dengan orang Moab. Pada saat itu, orang Moab ini bahkan mengupah Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, makanya pada saat itu mereka ini tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Karena kalau mau kita cerna lagi lebih baik, ini ada prinsip tabur dan tuai. Jadi, karena pada saat itu bangsa Amon dan Moab tidak membantu bangsa Israel ini kan pilihan, mereka adalah pilihan Tuhan. Makanya pada saat itu mereka juga tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Nah, kemudian kalau misalnya kita baca, sebenarnya ada pengecualian di luar bangsa Israel ini yang boleh masuk ke jemaat Tuhan. Kalau misalnya kita baca, dia ada di ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap keji orang Mesir, sebab engkau pun dahulu adalah orang asing di negerinya. Anak-anak yang lahir bagi mereka ke dalam keturunan yang ketiga boleh masuk jemaat Tuhan. Nah, jadi di sini dikasih tahu kalau misalnya orang Edom dan orang Mesir ini mereka boleh masuk ke jemaat Tuhan. Kalau orang Edom tadi karena mereka adalah saudara dari bangsa Israel, sedangkan kalau orang Mesir karena orang Israel ini pernah menjadi bagian dari orang Mesir. Tapi untuk bangsa Israel ini yang boleh menjadi jemaat Tuhan adalah keturunan yang ketiga. Oke, jadi dari satu perikop ini sebenarnya yang mau ditekankan itu apa? Nah, orang-orang yang boleh masuk ke jemaat Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar kudus. Kalau misalnya ditemukan celah di antara mereka, mereka tidak bisa masuk atau disebut dengan jemaah Tuhan. Nah, di perikop yang kedua ini kita akan melihat mengenai ketahiran perkemahan. Untuk perikop 2 ini ada di ayat 9 sampai ke ayat 14. Untuk singkatnya, jadi ayat ini tuh mengatur mengenai pentingnya menjaga kekudusan dan kebersihan di perkemahan bangsa Israel, khususnya saat mereka sedang berperang.
Untuk menjaga perkemahan itu apa aja sih yang dijaga sama mereka? Yang pertama adalah menjaga diri dari segala yang jahat, itu ada di ayat 9. Kemudian di ayat 10 dan 11 ada seorang yang menjadi najis atau tidak tahir karena suatu yang terjadi pada malam hari harus keluar dari perkemahan dan baru boleh kembali setelah mandi dan matahari terbenam. Jadi kalau misalnya mereka melakukan sesuatu, mereka harus bersih-bersih dulu, baru boleh kembali ke perkemahan. Kemudian yang ketiga ada perintah untuk memiliki tempat khusus di luar perkemahan untuk buang hajat. Kalau misalnya pada saat ini mungkin kita bilang toilet ya, serta kewajiban menimbun kotoran dengan sekop kecil. Ini mungkin untuk orang-orang yang suka naik gunung itu kebayang lah ya kayak gimana. Nah mungkin kita bertanya ya, kenapa sih di perkemahan itu harus menjaga kekudusan? Padahal kalau misalnya kita berkemah juga, ya kita mungkin kumpul sampah, taruh aja di situ, atau bahkan suka berlumpur atau kotor ya perkemahan ini. Nah, cuman pada zaman Israel atau pada saat ini tuh beda konsepnya. Nah, di perkemahan pada bangsa Israel ini, Tuhan sebenarnya mau kasih tahu kalau misalnya ada Tuhan di tengah-tengah perkemahan itu, di mana Tuhan berjalan di tengah perkemahan, sehingga perkemahan itu harus kudus, agar Tuhan tidak melihat hal yang tidak senonoh dan berpaling dari umatnya. Nah, jadi sama seperti kita, saat kita beribadah di gereja, kita harus menjaga kebersihan gereja tersebut, kekudusan gereja tersebut, ketenangan gereja tersebut. Ini juga berlaku pada perkemahan tentara Israel pada saat itu. Kalau misalnya kita mau memahami lagi lebih mudah, aku ada baca kutipan Ellen G. White, SDA Bible Commentary, agar dapat diterima di hadapan Allah, para pemimpin dan seluruh umat Israel harus sangat memperhatikan kebersihan tubuh dan lingkungan. Bahkan ketika mereka berperang, setiap jiwa dari panglima hingga prajurit wajib menjaga kebersihan pribadi dan sekitarnya. Mereka dipilih Allah sebagai umat khusus sehingga harus kudus lahir dan batin. Tidak boleh ada sesuatu yang kotor atau tidak sehat di sekitar mereka, karena itu akan mencemari kemurnian suasana. Mereka harus murni, luar dan dalam. Jadi singkatnya, untuk menjadi tentara Israel sendiri itu adalah harus benar-benar pilihan Tuhan. Makanya kalau mereka sudah dipilih menjadi pilihan Tuhan, mereka harus menjaga kekudusan tersebut. Kemudian yang di perikop ketiga ada kesayangan terhadap budak yang melarikan diri. Di perikop ini hanya terdiri dari 2 ayat. Untuk 2 ayat ini, walaupun dia hanya 2 ayat, sebenarnya dia bermakna cukup besar ya. Nah, jadi pada saat itu, di perjanjian lama, sebenarnya kalau misalnya budak itu adalah properti. Nah, kalau misalnya budak ini kabur, sebenarnya kan masih properti tuannya ya. Biasanya ini akan hukum berat dan bahkan bisa hukum mati. Tapi di zaman Israel atau perintah Tuhan pada saat itu, hukum ini melarang Israel untuk mengembalikan budak yang melarikan diri dari tuannya. Beda sama bangsa-bangsa lain yang biasanya dilakukan hukuman, Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel untuk menjaga budak itu dan bahkan janganlah engkau menindas dia. Itu ada di ayat yang ke-16. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa kita harus menjaga budak yang lari dari tuannya, padahal kan itu properti tuannya. Nah, jadi di sini tuh ingin menegaskan kalau Israel harus menjadi orang yang peduli dan melindungi kaum-kaum yang tertindas. Karena ini juga menjadi pengingat untuk bangsa Israel karena mereka pernah menjadi budak di Mesir. Dan mereka telah dibebaskan oleh Tuhan. Jadi mereka harus memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan mereka, yaitu penuh dengan belas kasihan. Oke, udah 4 perikop yang 3 perikop yang kita bahas, dan ketiga perikop ini mereka masing-masing ada yang menjelaskan mengenai kekudusan, dan yang perikop ketiga ini dia menjelaskan mengenai belas kasihan. Sedangkan yang perikop keempat ini mengenai menentang persundalan di tempat kudus. Kalau ini mungkin agak berat ya bahasannya, tapi untuk singkatnya, pada zaman Israel,
ada yang namanya pelacur bakti dan semburit bakti. Nah, keduanya ini mereka itu dipakai di kuil-kuil penyembah-penyembah dewi atau dewa untuk melakukan hubungan seksual, mau itu homoseksual atau lain sebagainya. Tapi ini tuh tidak dilarang, bahkan mereka menganggap perilaku ini adalah suci. Setelah mereka melakukan tindakan ini atau melakukan penyembahan dengan cara melakukan hubungan seksual, mereka ini akan mendapatkan upah. Dan kebanyakan dari orang-orang pada zaman itu setelah mendapatkan upah, mereka memberikan itu sebagai nazarnya pada Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel kalau mereka tidak boleh melakukan hal ini. Nah, Tuhan sangat tidak menyukai hal-hal yang sebenarnya salah, tapi itu coba dibenarkan untuk beribadah sama Tuhan pada saat itu. Nah, jadi Tuhan menolak segala sesuatu yang berasal dari dosa, bahkan jika diserahkan dengan maksud ibadah atau nazar. Nah, Allah sendiri itu menghendaki kekudusan dan kemurnian dalam ibadah, bukan kemunafikan yang menyembunyikan dosa di balik keritualan agama. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau memahami lagi lebih gampang, ada ringkasan dari prinsip dari beberapa tulisan Ellen G. White, seperti Patriarch and Prophet and Testimony for the Church, di mana Allah menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan lahir dan batin. Segala bentuk dosa dan kemunafikan harus dijauhi, terutama dalam hal ibadah. Persembahan kepada Allah harus murni dan berasal dari hati yang tulus, bukan dari hasil kejahatan atau dosa. Kemudian kita akan lanjut ke perikop selanjutnya, yaitu jangan memungut bunga dari seorang saudara dan sebangsa. Mungkin kalau misalnya kita udah baca perikop ini menjadi pertanyaan ya untuk kita masing-masing. Kalau kita udah baca perikopnya jangan memungut bunga dari seorang saudara atau sebangsa, kalau kita sekarang nih, ini sama halnya seperti kita minjemin uang ke teman kita atau saudara kita, tapi kita taruh bunga di situ. Nah, di Alkitab pada zaman Israel, Tuhan tidak menghendaki hal itu. Jadi ayat ini tuh melarang orang Israel untuk membuat atau memungut bunga dari sesama orang Israel juga. Mau itu berupa uang, mau itu berupa makanan, atau barang lain yang bisa dikenai bunga. Nah, kenapa Tuhan tidak mau hal itu terjadi? Tuhan mau bangsa Israel ini hidup dalam kasih dan saling menolong, bukan bahasanya sekarang saling mengeksploitasi. Nah, kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke-20, dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Nah, jadi Allah sendiri sudah menjanjikan berkat atas segala usaha umatnya jika mereka menaati perintah ini. Nah, ini juga merupakan prinsip dari kekudusan yang dikehendaki Allah, yaitu saling mengasihi. Oke, kemudian kita lanjut ke perikop selanjutnya, yaitu tentang nazar. Sebelum kita masuk lagi lebih dalam, kita harus tahu ya, sebenarnya artinya nazar itu adalah seperti janji atau ikrar yang kita buat untuk Tuhan, dan kita harus melakukan nazar tersebut. Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-22, tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kunazarkan pada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Nah, jadi untuk nazar ini, sebenarnya kalau kita nggak bernazar, Tuhan itu tidak menyalahkan kita kalau misalnya kita nggak bernazar. Tapi kalau misalnya kita sudah bernazar, pastikan kita memenuhi nazar tersebut. Jangan coba untuk menunda-nunda nazar seperti apa yang dikatakan di sini. Karena itu adalah menjadi dosa untuk kita. Nah, di sini dikatakan juga lebih baik jika kita tidak bernazar daripada kita bernazar tetapi kita tidak menepatinya. Karena janji yang tidak ditepati itu membawa hukuman dan dosa. Kemudian di perikop yang terakhir ada dari hal memetik buah anggur,
dan bulir gandum di tanah orang lain. Nah, kalau ini sendiri aku ngelihatnya seperti kayak simbol gitu, tapi bakal kita bahas lagi satu-satu. Nah, jadi di ayat ini sendiri, kalau kita baca, ini tuh memberikan izin kepada seseorang yang lewat di kebun anggur atau ladang milik sesamanya. Kalau misalnya ia lewat, dia boleh petik, dia boleh ambil bulir gandumnya, tapi dia nggak boleh bungkus bawa pulang ke rumah. Nah, di sini tuh sebenarnya mau menggambarkan em, ada yang namanya belas kasihan dan ada juga yang namanya hak. Jadi jangan karena orang sudah memberi sama kita, kita merasa kayak, oh itu juga menjadi kewajiban mereka untuk memberikan semuanya sama kita. Itu nggak boleh. Kalau bahasa sekarangnya bisa dibilang kita harus tahu diri ya. Jadi tindakan memetik dan memakan buah anggur atau gandum tanpa membawa pulang melambangkan sikap hidup yang sederhana, saling berbagi dan saling peduli, serta menghormati batasan dan hak milik yang merupakan nilai penting dalam kehidupan umat-umat Allah. Nah, jadi dari ketujuh perikop yang sudah kita bahas ini, sebenarnya ada kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita tarik dan kita aplikasikan ke kehidupan yang sekarang. Karena kita tahu kehidupan pada zaman Israel dan kehidupan kita sekarang ini merupakan dua kehidupan yang sangat berbeda. Yang pertama, tadi kita ambil dari perikop yang pertama, adalah prinsip tabur tuai. Jadi apa yang kita tabur sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, kita harus mikir, oh ini ada nggak ya dampaknya kira-kira sama orang-orang setelah kita atau keturunan kita. Soalnya di Alkitab ini, seperti yang kita lihat, bangsa Moab sendiri yang lakuin itu bukan, misalnya yang lakuin keturunan ke-1, cuman yang kena imbasnya sampai keturunan ke-10, bahkan dibilang sampai selama-lamanya mereka nggak bisa jadi umat Allah. Begitu juga dengan bangsa Amon pada saat itu, sehingga mereka ditolak menjadi jemaat Tuhan. Nah, kesimpulan yang kedua, untuk menjadi umat Allah, kekudusan itu mutlak. Dari cara kita memperlakukan musuh, dari cara kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan juga dari cara kita memenuhi kebutuhan yang mungkin mendesak, itu adalah kebutuhan bagi Tuhan, kekudusan bagi Tuhan. Intinya cara-cara kita, bagaimana kita mengatasi masalah kita, itu dilihat sama Tuhan. Yang pertama, yang kesimpulan yang bisa kita ambil tadi, kita harus murni luar dan dalam, kita harus memperlakukan orang dengan belas kasihan. Untuk memberikan persembahan kepada Allah, itu harus berasal dari hati yang tulus, bukan dari hasil kejahatan. Kita juga harus hidup dalam kasih seperti yang dikehendaki Allah. Kemudian kita harus jangan menunda-nunda pemenuhan nazar kita kepada Tuhan, dan kita harus hidup dalam kesederhanaan, begitu juga dengan saling peduli. Nah, yang terakhir ini adalah Tuhan menghendaki pertobatan yang sejati. Nah, pada saat ini, jemaat tidak milih-milih orang mana sih yang bisa masuk ke jemaat, karena Tuhan sendiri sudah disalib, sudah mati di kayu salib, dan itulah yang menjadi tanda kalau kita semua sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi, apapun yang terjadi, udah seberdosa apapun kita, senajis apapun kita, kalau memang kita mau bertobat, dan kita memegang komitmen tersebut, kita juga konsisten akan komitmen tersebut, Tuhan pasti akan menerima kita kembali menjadi anaknya. Mungkin dari saya segitu saja.